Pemirsa, arus mudik tinggal menghitung hari. Di sisi lain, jumlah pemudik naik dari tahun lalu. Jumlahnya signifikan, hampir 30% dari tahun lalu. Lantas seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Polri untuk menjamin keamanan dan kenyamanan arus mudik 2023? Sudah bersama kami di studio ada Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi Mbak Valen. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Sandi, kita tahu ada banyak sekali masalah, ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk semua pihak menjelang nanti kita mau mudik lebaran. Dari pihak kepolisian, apa prioritasnya sekarang? Terima kasih Mbak Valen. Pertama-tama kami ucapkan selamat untuk mengikuti ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan pagi hari ini merupakan anugerah buat saya untuk pagi hari bisa tampil di TV bersama Mbak Valen. Yang pertama bahwa kepolisian telah melaksanakan ANEF untuk pelaksanaan pengamanan mudik lebaran pada tahun 2022. Di mana walaupun ada sukses story di sana, tetapi ada beberapa masalah yang timbul yang perlu kita antisipasi tahun ini. Apalagi Bapak Presiden sangat menekankan bahwa untuk mudik harus dimanage dengan baik, sehingga masyarakat bisa melaksanakan mudik lebaran dengan aman dan berkesan. Untuk itu kepolisian sudah menyiapkan operasi ketupat yang dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 1, 14 hari. Dan sebelum tanggal 18 dimulai, kita melaksanakan beberapa kegiatan. Antara lain yaitu seminggu sebelumnya kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan sebagai kegiatan operasi cipta kondisi. Jadi sebelum operasi kita cipta kondisi dulu supaya yang terkait masalah misalnya lebaran kali ini diawali dengan adanya puasa, berarti banyak petasan, curanmor, kita laksanakan kegiatan untuk bisa mencegah atau menurunkan tensi kriminalitas yang terjadi sebelum nanti lebaran. Kemudian yang kedua, dengan adanya evaluasi tahun yang lalu, sinergitas stakeholder terkait sangat penting. Jadi masalah mudik lebaran ini bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua stakeholder, termasuk juga media dan masyarakat. Betul. Untuk itu, evaluasi tahun lalu itulah membawa rapat-rapat koordinasi yang disiapkan secara intens semua stakeholder terkait dengan kepolisian. Jadi itu tadi yang jadi prioritas sekarang ya Pak ya. Tidak hanya nanti pada saat hari H mudik ini harus ditangani dengan baik, tapi sebelumnya juga harus ditangani. Betul. Pak, yang menjadi bagaimana persiapan sebelumnya ini adalah yang juga penting ya Pak ya. Masyarakat pada saat nanti akan pergi mudik tentu rumah akan ditinggalkan, lingkungan akan menjadi lebih sepi dari sebelumnya. Pasti ada potensi muncul kejahatan, apapun itu bentuknya. Bagaimana antisipasinya? Untuk mengantisipasi itu, dalam rangka operasi ketupat tahun 2023 ini, polisi menerjunkan 148.884 personil yang terdiri dari anggota Polri dan stakeholder lainnya. Untuk itu, bagi masyarakat yang mau mudik itu tentunya pengen aman. Aman itu berarti ada aman di perjalanan, aman di tempat tujuan, dan aman di rumah yang ditinggalkan. Nah, untuk aman yang di rumah tinggalkan tadi, seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa mengantisipasi hal tersebut, kita menghimbau kepada masyarakat yang akan mudik untuk bisa memberikan informasi kepada RT, RW terdekat, ataupun kepada kantor polisi terdekat. Sehingga pada saat nanti rumah kosong ditinggalkan, polisi akan melaksanakan patroli ke rumah-rumah. Dan ada juga beberapa masyarakat yang ketika mudik menitipkan kendaraan di kantor-kantor polisi terdekat. Sepanjang memang ada space, ada tempat untuk parkir kendaraan, pasti akan diizinkan sama polisi. Dan itu bisa dilakukan ya Pak ya? Sangat bisa, Mbak. Jadi yang mau mudik dengan menggunakan transportasi umum, bingung kendaraannya disimpan di mana, bisa dititipkan. Betul. Selama ada space. Iya. Pak, kalau kita bicara kondisinya sekarang ini, soal kekerasan tadi, pemetaannya dari pihak kepolisian tuh gimana sih kondisinya untuk di Jakarta, di mana saja, di Pulau Jawa? Iya, memang anomali ketika akan mudik lebaran bahwa masyarakat tentu saja mempunyai kebutuhan lebih untuk mudik, untuk lebaran, untuk puasa. Banyak pihak-pihak tertentu, tanda kutip, suka memanfaatkan informasi atau situasi tersebut untuk memanfaatkan segala cara dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang tidak baik. Oleh karena itu kepolisian mengantisipasi kriminalitas yang timbul sebelum lebaran atau mudik lebaran tadi melaksanakan operasi cipta kondisi. Itu adalah tujuannya adalah untuk memperkecil angka kriminalitas. Nah, sedangkan pada saat lebaran masyarakat melaksanakan mudik tadi, ketika rumah-rumah ditinggalkan tadi, tentu saja ancaman-ancaman kriminalitas tadi juga menjadi satu hal yang terbuka. Oleh karena itu
himbauan kami kepada masyarakat dan mengantisipasi tersebut, kita melaksanakan patroli di tempat yang rawan, yang ditinggalkan tadi, kemudian patroli di tempat-tempat yang menjadi sering terjadi curas dan curanmor, maupun patroli kriminalisasi lainnya untuk bisa memastikan situasi aman bagi masyarakat. Jadi kita tidak menyangkal kalau potensi itu bisa terjadi, tapi diantisipasi sedemikian rupa ya Pak ya? Pak, tadi kita bicara peranya, kondisinya, cipta kondisinya seperti apa. Sekarang yang juga dikhawatirkan adalah karena angka jumlah pemudik ini kan naik signifikan ya Pak, 30%. Betul. Ini menjadi apa yang harus diwanti-wanti, diwaspadai? Karena jumlahnya meningkatnya banyak sekali, sampai 123 juta. Dengan adanya peningkatan yang sangat signifikan dari 85 juta sekian menjadi 123 juta sekian, itu bukan suatu angka yang kecil. Maka dari itu, Polri bersama stakeholder terkait untuk memastikan bahwa mudik bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan aman dan berkesan. Oleh karena itu, kita siapkan beberapa manajemen lalu lintas maupun manajemen keamanan lainnya untuk bisa menunjang pelaksanaan mudik yang aman dan berkesan tersebut. Misalnya dengan adanya pengecekan jalur sejak awal sebelum dilaksanakan mudik lebaran. Jalur yang digunakan mulai jalur tol, jalur tengah, jalur utara, jalur arteri lainnya, kemudian jembatan penyeberangan ataupun pelabuhan penyeberangan yang akan digunakan. Semuanya sudah dicek sejak awal, dan Bapak Kapolri beserta para menteri, bahkan Presiden pun kemarin juga datang ke Banten untuk mengecek, memastikan bahwa pelabuhan Banten yang tahun lalu terjadi kemacetan cukup signifikan, tahun ini untuk bisa diantisipasi. Oleh karena itu salah satu solusinya misalnya di Pelabuhan Banten yang tadinya cuma mengoperasikan Pelabuhan Merak, sekarang dioperasikan juga Pelabuhan Ciwandan. Itu kalau Bapak kan menceritakan secara general hasil pemantauannya seperti apa. Bapak pasti mengikuti dari awal sampai akhir, beberapa hari lagi kita akan mudik. Berapa persen kesiapannya Pak? Insya Allah dengan adanya beberapa kali rapat koordinasi, beserta dengan nanti tanggal 17 kita melaksanakan gelar pasukan untuk kesiapan pengamanan. Insya Allah 90% polisi sudah siap untuk bisa membantu masyarakat, melayani masyarakat, dan polisi hadir untuk bisa bersama masyarakat dalam rangka mudik lebaran. Dan insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik, tentu saja dengan kerjasama dengan semua stakeholder termasuk media. 90% sudah siap. Ada 10% lagi yang harus diwanti-wanti, diwaspadai, diantisipasi. Betul. Di mana saja titik rawan itu yang harus diwaspadai Pak? Titik rawan yang perlu diwaspadai, yang pertama ada satu jembatan di daerah Brebes yang belum selesai, itu juga nanti menjadi satu sumber kemacetan. Kemudian dari jalan tol, keluar dari jalan tol itu tidak semua jalur itu jalur nasional, jadi jalannya besar, berarti ada potensi untuk tingkat, kalau mobilnya padat tentu saja tingkat kemacetan akan cukup signifikan. Oleh karena itu kami mendirikan beberapa pos pengamanan, pos pelayanan maupun pos terpadu untuk bisa mengantisipasi itu. Bahkan saat ini sudah kita siapkan ada 2.787 pos sepanjang jalur mudik lebaran ini untuk memastikan bisa membantu titik-titik kerawanan tadi supaya masyarakat bisa aman dan berkesan ketika melaksanakan mudik lebaran. Banyak ya Pak, ada lebih dari 2.700 pos. Personelnya berapa yang disiapkan Pak? 148.887. Jadi ini semua siap untuk melayani masyarakat nanti pada saat mudik lebaran. Pak, kita tahu juga yang banyak sekali akan mudik adalah pemudik dengan motor roda 2. Itu apa yang harus hati-hati, pesan-pesan untuk mereka yang mungkin akan mudik dengan motor untuk tahun ini Pak? Ya, memang selain roda 4 kendaraan pribadi, mudik menggunakan motor itu merupakan alternatif kedua favorit oleh masyarakat. Namun dengan adanya fungsi kendaraan motor roda 2 itu bukan untuk diperuntukkan jarak jauh, dia untuk jarak dekat. Apalagi di dalam perjalanan jarak jauh itu tingkat kelelahan juga cukup tinggi, sehingga beberapa evaluasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi juga kebanyakan adalah kendaraan roda 2. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan
roda 2 dalam rangka mudik lebaran. Oleh karena itu masyarakat juga solusinya ada bisa mengikuti ada kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan oleh kantor-kantor atau kementerian lembaga termasuk di Polri ada 500 bus dengan komposisi untuk bisa ditempati 20.000 masyarakat untuk mudik gratis beserta motornya. Beserta motornya. Bisa dibawa. Jadi bisa dipakai untuk ke sana. Bahkan ada juga beberapa mudik gratis menggunakan kapal laut yang disediakan oleh Pelni maupun oleh Angkatan Laut sehingga di sana juga bisa dipakai untuk orang dan motornya bisa ikut di sana. Nah, sehingga bisa jadi alternatif ya Pak ya? Betul, alternatif dan keamanan masyarakat bisa dipastikan lebih aman dan lebih nyaman untuk bisa mudik lebaran. Oke, Bapak punya pesan apa mungkin singkat untuk masyarakat dari DKI Jakarta, dari Banten, dari manapun yang akan mudik ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ataupun keluar Pulau Jawa? Apa pesan yang harus disiapkan, tidak hanya diri, transportasi, apapun itu Pak? Iya, pesan kami buat masyarakat yang akan mudik lebaran untuk bisa merencanakan mudik lebaran dengan baik. Bahwa pemerintah mengharapkan mudik lebaran tadi bisa aman dan berkesan. Oleh karena itu rencanakan sejak awal, pilih akomodasi ataupun transportasi yang akan digunakan sehingga nanti ketika melaksanakan mudik bisa lebih nyaman bersama keluarga. Dan tentunya ketika melaksanakan mudik dan akan bertemu dengan keluarga, tentunya tidak perlu euforia yang berlebihan ketika di tempat tujuan nantinya karena aman yang tadi kami maksudkan tadi adalah aman di perjalanan, aman di tempat tujuan dan aman di tempat tinggal. Berarti nanti pasti akan kembali lagi ke Jakarta lagi misalnya atau di tempat tujuan sebelumnya untuk melaksanakan tugas ataupun kegiatan sehari-hari. Jangan sampai karena mudik kita malah menjadi masalah atau mendapatkan masalah. Nah betul. Itu yang perlu diantisipasi. Walaupun kita bilang kita tidak mau ada masalah, tapi kan ada saja ya Pak. Betul. Kalau seandainya terjadi kecelakaan, entah karena pemudik atau karena ketidaksiapan pemerintah atau siapapun yang tidak siap, bagaimana caranya kalau misalnya terjadi sesuatu mau minta tolong kemana Pak? Iya, sepanjang mudik lebaran, sepanjang jalur itu ada, tadi sudah kami sampaikan ada 2.787 pos pelayanan, pos pengamanan dan pos terpadu. Jadi apabila ada gangguan silahkan hubungi untuk pos-pos terdekat dan atau mungkin petugas yang ada di sekitarnya karena petugas yang ada di sekitarnya juga akan siap membantu masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran. Kalau misalnya dekat pos, silakan ke pos. Kalau misalnya ada mobil patroli yang lewat, silakan mobil patroli yang lewat. Atau kalau misalnya menggunakan handphone, silakan tekan 110 hotline-nya Polri untuk 110? Iya, 110 itu sudah tersambung dengan seluruh operator yang akan disambungkan dengan polisi terdekat yang nanti akan melayani masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya Pak ya, bisa telepon ke call center Polri di 110. Ya. Ini bisa jadi catatan penting juga untuk pemirsa yang mungkin akan mudik sebentar lagi ya Pak ya. Karena mungkin menonton pagi hari ini mudah-mudahan mudiknya lancar. Amin. Semua yang sudah disiapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Sandi, Kadif Humas Mabes Polri sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Dan sudah memberikan juga informasi terkini untuk pemirsa di rumah dimanapun berada.